Kami sekali lagi datang kepadamu ya Bapa, sebelum kami masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Kami percaya tidak ada satu kebetulan waktu kami mendengar firman Tuhan disampaikan, itu adalah untuk menegur kami, mendidik kami, mengajar kami, sekaligus juga menguatkan kami. Karena itu kami mohon Roh Kudus bekerja, baik pada hamba-Mu yang akan menyampaikan, maupun setiap jemaat yang mendengar, supaya kami boleh diberkati dengan firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, sebagai orang Kristen, ketika kita hidup sedang dalam pergumulan, entah itu urusan keuangan, keluarga, pekerjaan, bisnis, relasi, kesehatan, masa depan, dan sebagainya, maka sebenarnya dalam pergumulan hidup itu, saudara, sebagai orang Kristen kita punya dua masalah. Masalah pertama terkait masalah itu sendiri. Itu saja sudah buat kita pusing bagaimana cari jalan keluarnya, solusinya, penyelesaiannya. Itu satu hal, saudara. Tapi bukan ini saja masalah kita, saudara. Masalah kedua setiap kali dalam pergumulan adalah terkait dengan hidup iman Kristen kita waktu kita menjalani pergumulan tersebut. Bagaimana seharusnya sikap kita, respon kita sebagai seorang beriman ketika jiwa kita tertekan, hati kita ini susah, pikiran kita kacau akibat pergumulan berat atau krisis yang sedang kita alami itu. Apakah kita harus tetap berpikir positif? Harus selalu bersuka cita? Tidak boleh mengeluh? Nah, bicara tentang respon sebagai seorang Kristen ketika berada dalam krisis atau pergumulan hidup yang berat, maka bagi saya itu bukan sesuatu yang mudah. Kadang walaupun kita tahu teorinya, teologinya sudah benar, tapi nggak mudah mempraktekannya. Sering ada gap atau ketidakkonsistenan antara apa yang kita percayai dengan apa yang kita hidupi. Apalagi jika teologinya sudah tidak benar, maka semakin kacaulah respon imannya ketika krisis itu datang dalam hidup kita. Nah, karena itu saudara, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang masalah ini. Tentang respon iman kita waktu hidup kita ini sedang gak baik-baik saja. Ketika segudang dan segunung masalah itu ada di depan kita, ketika kita sedang berada dalam musim kehidupan yang tough, yang sangat sulit, ketika krisis, tragedi, mimpi buruk yang tidak pernah kita harapkan terjadi, itu terjadi dalam hidup kita, maka apa yang Allah kehendaki untuk kita lakukan ketika situasi hidup kita seperti itu? Nah, jawabannya ada dalam kisah yang akan kita pelajari hari ini, yaitu dari sikap Mordekai pada waktu ia tahu adanya rencana jahat Haman untuk membunuh seluruh orang Yahudi yang sudah kita baca minggu lalu. Mari kita akan buka Alkitab kita melanjutkan dari Ester pasal 4. Ester pasal 4 ayat 1 sampai 17. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian Ester 4 ayat 1 sampai 17. Beginilah firman Tuhan. Setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, ia mengoyakkan pakaiannya, lalu memakai kain kabung dan abu, kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. Dengan demikian datanglah ia sampai ke depan pintu gerbang istana raja, karena seorang pun tidak boleh masuk pintu gerbang istana raja dengan berpakaian kain kabung. Di tiap-tiap daerah, kemana titah dan undang-undang raja telah sampai, ada perkabungan yang besar di antara orang Yahudi, disertai puasa dan ratap tangis. Oleh banyak orang dibentangkan kain kabung dengan abu sebagai lapik tidurnya. Ketika dayang-dayang dan sida-sida Ester memberitahukan hal itu kepadanya, maka sangatlah risau hati sang ratu, lalu dikirimkannya lah pakaian supaya dipakaikan kepada Mordekai dan supaya ditanggalkan kain kabungnya daripadanya, tetapi tidak diterimanya. Maka Ester memanggil Hatah, salah seorang sida-sida raja yang ditetapkan baginda melayani dia, lalu memberi perintah kepadanya, menanyakan Mordekai untuk mengetahui apa artinya dan apa sebabnya hal itu. Lalu keluarlah Hatah mendapatkan Mordekai di lapangan kota yang di depan pintu gerbang istana raja, dan Mordekai menceritakan kepadanya segala yang dialaminya, serta berapa banyaknya perak yang dijanjikan oleh Haman akan ditimbang untuk perbendaharaan raja sebagai harga pembinasaan orang Yahudi. Juga salinan surat undang-undang yang dikeluarkan di Susan untuk memunahkan mereka itu diserahkannya kepada Hatah supaya diperlihatkan dan diberitahukan kepada Ester. Lagi pula Hatah disuruh menyampaikan pesan kepada Ester supaya pergi menghadap raja untuk memohon karunia-Nya dan untuk membela bangsanya di hadapan baginda. Lalu masuklah Hatah dan menyampaikan perkataan Mordekai kepada Ester. Akan tetapi
Ester menyuruh Hatam memberitahukan kepada Mordekai. Semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Ketika disampaikan orang perkataan Ester itu kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawaban ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Nah saudara, dari kisah pergumulan Mordekai ini ada 3 poin khotbah yang hendak saya bagikan kepada saudara. Ketika kita berada dalam pergumulan hidup yang berat, yang pertama, merataplah dalam kesesakan kita kepada Allah. Dan yang kedua, kalau ketika dalam pergumulan hidup yang berat, andalkanlah pertolongan dari Allah. Dan yang ketiga, percayalah Allah sudah menyediakan jalan keluarnya. Mari kita masuk ke poin yang pertama ini, saudara. Ketika kita berada dalam pergumulan yang hidup yang berat, merataplah dalam kesesakan kita kepada Allah. Nah saudara, saya perhatikan salah satu hal yang sering membuat praktik hidup iman seorang Kristen itu menjadi tidak sehat adalah sikap yang salah waktu sedang berada dalam pergumulan. Masih banyak orang Kristen yang berpikir dirinya tidak boleh mengeluh, apalagi meratap ketika dalam pergumulan hidup yang berat. Banyak orang Kristen yang anti dengan emosi negatif di dalam dirinya. Mereka berpikir kalau sungguh-sungguh memiliki iman kepada Allah, maka tidak boleh ada emosi negatif dalam diri. Seberat apapun kondisi hidup ini, tetap harus punya emosi yang positif. Dan bisa bayangkan saudara, seperti apa praktik hidup iman orang Kristen yang seperti demikian. Pada waktu mengalami kedukaan misalnya, kehilangan orang yang sangat dikasihinya, maka mereka akan berkata, Tuhan Yesus tetap baik. Rencana Tuhan sangat indah. Atau pada waktu mengalami hal yang sangat buruk, mengalami malapetaka, tertimpa bencana, divonis sakit kronis, mengalami kebangkrutan, resesi ekonomi, kena PHK di kantor, masalah yang besar dalam rumah tangga, relasi yang hancur dengan pasangan, dan sebagainya yang buruk, mereka akan berkata, rencana Tuhan yang terindah. Apapun yang terjadi, tetap harus puji Tuhan. Nah saudara, saya tidak hendak menyatakan bahwa ketika dalam masalah maka artinya Tuhan itu tidak baik atau rencana Tuhan itu buruk. Bukan itu maksud saya saudara. Tapi yang saya maksudkan di sini adalah apakah memiliki iman Kristen berarti harus bersikap demikian waktu dalam pergumulan. Tidak boleh sedikit pun ada emosi negatif dalam diri ketika mengalami satu hal yang tidak menyenangkan. Entah itu di-repress atau kita tekan ataupun denial kita sangkali. Intinya seorang Kristen tidak boleh punya perasaan negatif dalam diri waktu hidup ini sedang tidak ramah kepada kita. Tetap harus selalu katakan Tuhan Yesus itu baik, walaupun dalam hati kecil kita merasa Tuhan sedang tidak baik kepada kita. Nah, apakah harus seperti ini, saudara? Cara seorang Kristen dalam menghadapi pergumulan atau krisis dalam kehidupannya. Nah, dari teks ini kita akan melihat bahwa hidup beriman pada Allah adalah hidup yang di dalamnya termasuk merengkuh, memeluk semua emosi atau perasaan negatif dalam diri ini, tidak menyangkalinya, apalagi membuangnya. Mari kita akan lihat teksnya saudara, di pasal 4 ayat 1.
Mari kita lihat lagi di pasal 4 ayat 1, kita melihat sebuah situasi yang sangat kontras dengan situasi di pasal 3 ayat 15 yang minggu lalu kita baca. Saya akan bacakan. Di pasal 3 ayat 15, maka dengan tergesa-gesa berangkatlah pesuruh-pesuruh cepat itu atas titah raja, dan undang-undang itu dikeluarkan di dalam benteng Susan. Sementara itu raja serta Haman duduk minum-minum, tetapi kota Susan menjadi gempar. Dan di pasal 4 ayat 1 dikatakan, setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, ia mengoyakkan pakaiannya, lalu memakai kain kabung dan abu, kemudian berjalan di tengah kota sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. Jadi bayangkan suasana di sana, saudara. Di dalam istana, Haman sedang bersuka cita, senang-senang duduk minum-minum, menggambarkan suasana dia lagi happy. Haman merasa dirinya adalah pemenang. Dia bukan hanya berhasil membalas sakit hati kepada Mordekai yang tidak mau tunduk kepadanya, tapi dia merasa dia menang. Dia akan bisa memusnahkan seluruh orang Israel yang menjadi musuh bebuyutan bangsanya. Mungkin dalam hati Haman berkata, akhirnya hari kemenangan bangsaku telah tiba. Mordekai dan seluruh bangsa Israel akan terhilang dari muka bumi Persia selamanya. Dan sebaliknya, tapi saudara, di luar istana dan dikatakan, Mordekai dalam kondisi yang sangat tertekan, sangat berduka, merasa dia ada di ujung tanduk, ada di ambang kehancuran karena rencana jahat Haman tersebut. Mari kita lihat seberat apa kondisi Mordekai. Dikatakan tadi penulis di ayat 1, ia mengoyakkan pakaiannya. Ini ada sebuah tindakan yang menggambarkan, saudara, perasaan yang sedih dan mendalam, sebuah ratapan. Hal yang sama yang dilakukan Ayub waktu Ayub mendengar kabar anaknya mati dan harta bendanya habis terbakar. Dikatakan Ayub berdiri, lalu dia koyak jubahnya. Ayub 1 ayat 20. Lalu dikatakan di sana memakai kain kabung dan abu. Kain kabung melambangkan kesedihan dan duka cita yang mendalam. Orang yang sedang sangat berduka, dia akan mengganti pakaiannya dengan kain kabung yang khusus dikenakan untuk menjadi tanda bahwa dia sedang dalam kedukaan yang mendalam. Lalu dikatakan dia memakai abu. Abu melambangkan kematian. Orang yang merasa dirinya sedang dalam penghakiman Allah, rasa hancur dan duka cita mendalam, dan menggambarkan sebuah kesengsaraan yang mendalam. Ayub pun dikatakan demikian. Ia merasa Allah sedang menghukum dia dan ia merasa hidupnya sudah hancur. Dikatakan di dalam Ayub 30 ayat 19, ia yaitu Allah telah menghempaskan aku ke dalam lumpur dan aku sudah menyerupai debu dan abu. Dan yang terakhir dikatakan Mordekai melolong, berteriak dengan sangat keras dalam satu kemarahan yang besar. Itu menunjukkan dia dalam satu tekanan, dalam satu kepahitan, dalam penderitaan yang sangat dalam. Nah saudara, apa yang penulis hendak sampaikan lewat semua detil sikap Mordekai yang dia tulis ini? Satu hal pasti, Mordekai, penulis sedang menunjukkan bahwa Mordekai sedang merengkuh, sedang memeluk dan mengekspresikan emosi-emosi atau perasaan negatif di dalam dirinya. Ia meratap, ia sangat berduka cita, ia merasa sangat sengsara, merasa sangat tertekan, merasa sangat marah. Dan semuanya adalah emosi negatif yang wajar muncul dalam diri manusia ketika hidupnya sedang mengalami satu krisis, satu pergumulan yang sangat berat. Dan kondisi duka cita yang mendalamnya, saudara, bukan hanya dirasakan Mordekai, tapi dirasakan oleh semua orang Yahudi. Di ayat 3 dikatakan, di tiap-tiap daerah ada perkampungan yang besar di antara orang Yahudi, disertai puasa dan ratap tangis. Jelas di sana, saudara, tidak dikatakan penulis Mordekai tetap memuji Allah walaupun sedang dalam pergumulan yang sangat berat tersebut. Dan Mordekai tidak berkata, puji Allah, rencana Tuhan adalah yang paling indah. Allah tetap sangat baik, tidak dicatat demikian, tapi dicatat jelas Mordekai merasa sangat tertekan karena masalah tersebut dan ia meratap dalam kesesakannya kepada Allah. Nah saudara, satu realita hidup. Terkadang hidup akan bawa kita ke tempat-tempat yang kalau saya pinjam istilah pemazmur, lembah kekelaman. Cepat atau lambat, sekarang atau nanti, mas tua atau muda, setiap kita, saya percaya siapapun juga kita selama masih hidup di dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini, akan ada waktu di mana akan terjadi peristiwa-peristiwa yang tidak pernah kita bayangkan akan terjadi dalam hidup kita. Saya tidak bermaksud menakuti saudara, tapi inilah fakta kehidupan.
Dan bagi beberapa saudara mungkin memahami apa yang saya maksud, karena sudah pernah mengalami peristiwa yang se-ekstrim itu, yang tidak sehari-hari kita alami, yang begitu berat, begitu buruk, seperti bencana yang menggoncang hidup kita. Dan ketika itu saudara, ketika itu benar-benar terjadi dalam hidup kita, seperti Mordekai, jangan sangkali atau jangan buang perasaan negatif yang muncul dalam diri kita itu. Jangan ditekan, jangan ditolak, jangan dirasionalisasikan emosi negatif yang kita rasakan tersebut. Tapi seperti Mordekai, rengkuhlah, peluklah perasaan itu. Itu adalah emosi yang wajar dan manusiawi yang harus kita rangkul sebagai orang beriman. Merataplah kepada Allah di dalam kesesakan saudara. Berkabunglah di hadapan Allah pada masa-masa yang sangat sulit tersebut. Tumpahkanlah seluruh keluh kesah saudara dalam doa seruan kepada Allah. Menangislah di hadapan Allah di dalam doa. Dan nyatakan dengan jujur kepada Allah segala rasa negatif yang saudara rasakan dalam diri saudara. Saya percaya dan saya sendiri sudah mengalaminya. Ketika kita datang kepada Allah, membawa hati yang remuk dan hancur, membawa perasaan putus asa seperti sudah tidak ada pengharapan, perasaan kecewa terhadap Allah, ketika kita jujur dan terbuka, membawa diri kita kepada Allah dalam kondisi demikian. Saya percaya dan saya telah mengalami, Allah akan memberikan kelegaan, ketenangan, kekuatan, damai sejahtera di tengah-tengah kesesakan kita tersebut. Allah, seperti tadi kita sudah baca, tidak akan pernah menolak anak-anaknya yang datang kepadanya yang membawa hati yang hancur. Nah saudara, tentu saya tidak bermaksud mengatakan bahwa kita boleh selalu meratap, dikit-dikit ada masalah kecil ringan meratap. Tentu bukan seperti itu. Saya juga tidak mengatakan kita boleh meratap kepada Allah dalam waktu yang lama, bertahun-tahun, 5 tahun, 10 tahun meratap terus. Tentu ada yang salah kalau seperti demikian. Tetapi saudara, waktu terjadi satu masalah yang sangat besar, sebuah bencana dalam hidup yang menggoncang hidup kita, sebuah mimpi buruk yang menjadi kenyataan dalam hidup kita, dan waktu kita merasa tertekan, merataplah, berdukalah di hadapan Allah. Meratap atau berduka yang sangat dalam ketika dalam pergumulan hidup, itu bukan pertanda bahwa kita tidak memiliki iman. Sebaliknya, itu pertanda bahwa kita memiliki iman, dan iman kita itu sedang diuji. Meratap di hadapan Allah karena jiwa kita tertekan maupun dalam masalah hidup yang sangat berat, bukan berarti kita tidak menaruh pengharapan pada Allah. Sebaliknya, itu berarti kita sedang bergumul dengan pengharapan yang kita miliki di dalam Allah itu. Nah saudara, bicara tentang meratap ketika dalam kesusahan dan dalam pergumulan hidup, kitab Mazmur berisi begitu banyak jeritan hati orang-orang percaya yang jiwanya tertekan karena berbagai pergumulan hidup mereka. Ada sangat banyak mazmur ratapan kepada Allah yang dinaikkan pemazmur selain dari mazmur pujian kepada Allah. Artinya apa saudara? Artinya memuji Allah pada waktu hidup kita dalam kondisi yang menyenangkan, maupun meratap kepada Allah pada waktu hidup kita dalam kondisi yang penuh pergumulan adalah dua respons yang wajar dan alkitabiah dalam hidup orang beriman. Jadi saudara, kembali ke Mordekai. Apakah Mordekai bukan orang yang percaya kepada Allah? Jelas ia percaya. Apakah Mordekai kurang beriman kepada Allah dalam situasi tersebut? Jelas ia sangat beriman bahwa Allah pasti akan selamatkan dirinya dan seluruh orang Yahudi. Di ayat 14 tadi kita sudah baca. Namun saudara, dalam kepercayaannya kepada Allah itu, di tengah-tengah imannya bahwa Allah pasti akan melepaskan dia dan seluruh orang Yahudi dari rencana pembunuhan masal Haman itu, Mordekai tetap memeluk emosi negatifnya dan mengekspresikan perasaan dukanya yang sangat mendalam itu kepada Allah. Di sini kita dapat belajar satu prinsip kebenaran. Seorang Kristen yang sejati adalah seseorang yang sungguh-sungguh mempercayai Allah akan menolongnya, sekaligus pada saat yang sama tetap merasa tertekan di waktu tertentu ketika masalah hidupnya menjadi sangat berat. Iman yang sejati adalah iman yang sepenuhnya mempercayai Allah, sekaligus memeluk semua emosi negatif yang muncul dalam diri kita. Namun saudara, walaupun ketika dalam pergumulan kita meratap dalam kesesakan kepada Allah, walaupun kita merengkuh rasa kecewa, marah, sedih, susah hati, tertekan, dan emosi negatif lainnya, waktu kita dalam pergumulan, maka pada saat yang sama, kita tetap harus mengandalkan Allah dalam pergumulan itu.
Itulah yang ada dalam diri Mordekai. Ia meratap karena kesedihannya, karena besarnya masalah yang ia hadapi, tapi ia tetap punya keyakinan Allah pasti akan melepaskan umatnya. Kita masuk ke poin yang kedua. Ketika berada dalam pergumulan hidup yang berat, andalkanlah pertolongan dari Allah. Nah saudara, ini dua hal yang paradoks, tapi tidak berkontradiksi satu sama lain. Di satu sisi kita merasa tertekan, berkabung karena pergumulan kita, tapi pada saat yang sama kita tetap memiliki pengharapan yang kuat kepada Allah, sumber kelepasan dan pertolongan kita. Dan itulah yang dilakukan Mordekai. Mari kita lihat lagi saudara ayat-ayatnya. Di ayat 4 sampai 14, ayat 4 sampai 14 kita melihat upaya Mordekai untuk melepaskan bangsa Yahudi dari ancaman genosida tersebut. Ia datang kepada satu orang yang memang satu-satunya orang yang dapat menolongnya dalam situasi tersebut, yaitu Esther. Esther punya akses, Esther punya kuasa. Ia sudah tinggal di dalam istana dan sebagai seorang ratu ia dapat menghadap raja. Di ayat 8 Mordekai minta Esther untuk memohon karunia raja sehingga bangsa Yahudi dapat selamat dari ancaman tersebut. Tapi Esther menolak dengan sangat halus. Dikatakan ada undang-undang yang mengatur kalau ada yang menghadap raja tanpa raja memanggilnya, maka orang tersebut akan dijatuhi hukuman mati. Dan aku sudah 30 hari tidak dipanggil raja. Artinya saudara, secara tidak langsung Esther hendak mengatakan kepada Mordekai, ia sebenarnya mau menolong, tetapi ia harus tunggu dirinya dipanggil dulu oleh raja yang ia tidak tahu kapan dipanggil karena sudah 30 hari ia tidak dipanggil. Dan penolakan Esther ini kita baca direspon Mordekai dengan sangat keras. Dikatakan di ayat 12 sampai 14, ketika disampaikan orang perkataan Esther itu kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Esther. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Dan siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Nah saudara, ini yang paling penting dari perkataan Mordekai, yang memperlihatkan iman percayanya yang begitu kokoh kepada Allah. Sebab sekalipun pada saat ini engkau berdiam diri saja, Mordekai katakan bagi orang Yahudi akan timbul pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Mordekai punya koneksi orang dalam, keponakan atau sepupunya sendiri itu yaitu Esther. Dan Mordekai juga meminta bantuan dari koneksinya itu. Namun Mordekai tidak menaruh keyakinannya akan pertolongan Allah atas kelepasan bangsa Yahudi pada koneksinya itu. Tetapi tetap pada Allah. Dikatakan Mordekai, jika engkau berdiam diri, tetap akan ada pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Mordekai sangat yakin Allah pasti akan menolong dan melepaskan umatnya. Dan satu kalimat lagi saudara yang perlu kita highlight di sana di ayat 14 bagian akhir. Dikatakan Mordekai, siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Apa artinya perkataan ini saudara? Mordekai maupun Esther tidak ada yang sadar bahwa Allah lah yang mengorkestrasi seluruh kejadian yang mereka alami itu. Allah sedang mempersiapkan Esther untuk saat itu, begitu ancaman itu muncul, Allah sudah menjadikan Esther sebagai ratu 9 atau 10 tahun sebelum ancaman tersebut muncul, tanpa mereka berdua menyadarinya. Nah saudara, ada dua pelajaran yang bisa kita tarik dari percakapan antara Mordekai dan Esther tersebut. Yang pertama, tentang sikap kita yang harus tetap mengandalkan Allah, walaupun kita datang meminta pertolongan kepada sesama kita. Waktu kita sedang dalam kondisi yang sangat berat, menekan jiwa kita sangat butuh pertolongan jalan keluar dari masalah yang sedang kita hadapi, maka hal yang harus kita renungkan saudara, selain memikirkan mencari jalan keluar dari masalah kita itu adalah, apakah saya masih menaruh pengharapan saya sepenuhnya kepada Allah? Apakah saya masih benar-benar mengandalkan Allah dalam situasi yang berat ini? Apakah waktu kita memikirkan sumber daya yang dapat kita gunakan untuk menyelesaikan masalah kita, waktu kita memikirkan apa yang harus kita lakukan untuk melepaskan diri dari masalah yang kita hadapi, waktu kita memikirkan orang-orang tertentu yang sepertinya dapat menolong kita, maka pada saat yang sama kita perlu memikirkan, apakah saya masih benar-benar mengandalkan Allah sebagai sumber pertolongan saya?
atau tanpa saya sadari, saya sudah bergeser mengandalkan manusia. Entah itu mengandalkan diri saya sendiri atau orang lain yang kita datang untuk minta pertolongan. Apakah kita masih berharap sepenuhnya pada Allah sebagai satu-satunya yang dapat kita andalkan? Atau kita sudah berharap pada manusia? Dan Alkitab, saudara, penuh dengan ayat yang mengikatkan kita untuk selalu berharap kepada Allah, bukan pada manusia. Berharap kepada manusia bisa mengecewakan, tetapi orang yang berharap pada Allah tidak akan pernah dikecewakan. Itu yang dikatakan di dalam Yeremia 17 ayat 5-7. Dikatakan di situ, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Dan dikatakan sebaliknya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yeremia 17 ayat 5-7. Jadi saudara, di dalam kesesakan kita, di tengah-tengah ratapan dan keluhan kita yang kita berikan di hadapan Allah, di saat masih berkecamuknya emosi-emosi negatif dalam diri kita, mari kita tetap menaruh pengharapan pada Allah. Tetap mengandalkan Allah. Nah, ini hal yang pertama, saudara, yang dapat kita pelajari dari percakapan Mordekai dengan Esther. Hal kedua yang bisa kita pelajari juga adalah tentang respon kita terhadap panggilan Allah secara khusus bagi setiap kita. Apa yang saya maksud, saudara? Mari kita lihat ayat 14 kembali. Ayat 14 di bagian akhir. Di ayat 14 bagian akhir, Mordekai mengatakan kepada Esther, ayat kalimat yang sangat terkenal. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Kita perlu sungguh-sungguh, saudara, merenungkan kalimat ini. Apapun kondisi hidup kita saat ini, dimanapun kita bekerja, berkomunitas, bergereja, profesi apapun, posisi apapun, jabatan, kuasa apapun yang saat ini kita miliki, resource atau sumber daya apapun yang kita miliki saat ini, skill atau talenta apapun yang ada dalam diri kita saat ini, apapun itu juga, kalau Mordekai berkata kepada Esther, siapa tahu, mungkin justru untuk saat seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu, maka bagi kita yang sudah mempelajari bagian dari kitab Esther ini dari awal, dan kita tahu juga endingnya seperti apa, maka bagi kita, saudara, bukan lagi siapa tahu, bukan lagi mungkin atau kebetulan, tetapi sudah pasti Allah yang mengorkestrasi seluruh perjalanan hidup kita lewat susah dan senang, sulit, lancar, limpah, kekurangan, sehingga hari ini kita ada dan seluruh keberadaan kita adalah agar kita memuliakan Dia, melayani Dia, bukan nanti, tetapi saat ini. Artinya, saudara, jangan abaikan setiap kesempatan yang ada. Jangan kecilkan kemampuan, karunia, sumber daya yang kita miliki, karena semua itu ada pada kita bukan secara kebetulan. Allah berikan itu untuk satu momen di mana ada satu kesempatan kita berbahagia di dalam pekerjaan Tuhan. Itulah yang Allah lakukan dalam hidup Esther, dan itu juga yang Allah sedang lakukan dalam hidup kita. Nah, saudara, teguran yang keras dari Mordekai itu membuka mata Esther sehingga ia sadar apa yang seharusnya ia lakukan dalam situasi tersebut. Dan kita lihat Esther akhirnya bersedia memenuhi permintaan Mordekai. Kita masuk ke poin yang ketiga yang terakhir. Ketika kita berada dalam pergumulan hidup yang berat, percayalah Allah sudah sediakan jalan keluarnya. Mari kita baca ayat 15-17, saudara. Ayat 15-17. Maka Esther menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Esther kepadanya. Apa yang bisa kita lihat di sini, saudara? Keberanian Esther, puasanya Esther. Bagi saya yang paling penting di sini bukan soal keberanian dan puasa Esther, tetapi tentang Allah yang sudah menyiapkan jauh-jauh hari dan menjadikan Esther sebagai ratu di kerajaan Persia untuk menyelamatkan umatnya dari ancaman pemusnahan massal tersebut. Tentu keberanian Esther perlu kita acungkan jempol di sini, saudara. Tetapi yang lebih utama adalah orkestrasi Allah yang menaruh Esther di sana. Orkestrasi Allah yang menurunkan Ratu Wasti dan mengangkat Esther menjadi ratu di pasal 1 dan 2 adalah untuk momen ini. Momen di mana Esther harus menghadap raja,
untuk memohon keselamatan bagi orang Yahudi. Rencana penyelamatan Allah sudah dipersiapkan Allah jauh sebelum rencana pembunuhan Haman ini keluar. Jawaban, solusi atas masalah tersebut sudah disediakan Allah sebelum masalah itu muncul. Nah saudara, kebenaran ini yang perlu kita terus tanamkan dan ingatkan. Dalam diri kita, setiap kita dalam pergumulan hidup yang berat, Allah sudah tahu itu. Allah tahu kita akan mengalami masalah tersebut. Dan Allah juga sudah sediakan jalan keluarnya. Jelas saudara, ini bukan hal yang mudah untuk kita lakukan. Dalam pergumulan yang berat yang sering kita lihat adalah besarnya masalah kita, bukan besarnya Allah kita. Ketika dalam kesusahan yang sering kita lihat adalah jalan yang buntu, bukan Allah yang mampu. Karena itu saudara, kisah ini kembali mengingatkan kita semua. Seperti Allah sudah siapkan Esther untuk melepaskan orang Yahudi dari rencana pembunuhan masal Haman itu. Demikian juga Allah pasti sudah menyiapkan pertolongannya bagi masalah-masalah kita. Yang perlu kita lakukan adalah mempercayai Dia sepenuhnya. Allah kita bukanlah Allah yang berdiam diri ketika melihat hidup kita dalam kesusahan. Nah saudara, kisah karya penyelamatan Allah ini, pertolongan Allah kepada umatnya yang sedang dalam ancaman dimusnahkan, dibunuh satu bangsa, adalah satu kisah yang terus terjadi sepanjang sejarah bangsa Israel. Kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, ada Sisera. Sisera itu seorang Kanaan yang ingin memusnahkan bangsa Israel di Hakim-Hakim pasal 4. Lalu Allah membangkitkan Deborah dan Barak untuk menyelamatkan umatnya. Hakim-Hakim pasal 4. Lalu ada Goliat, seorang Filistin, ingin memusnahkan bangsa Israel. Dan apa yang Allah lakukan? Allah membangkitkan Daud untuk menyelamatkan umatnya. 1 Samuel 17 ayat 40-50. Lalu sekarang ada Haman, seorang Amalek yang ingin memusnahkan bangsa Israel. Allah bangkitkan Esther untuk menyelamatkan umatnya. Israel selalu ada di bawah ancaman, ingin dihancurkan oleh seteru-seteru abadinya. Dan kita lihat di sini, setiap kali mereka berada di ambang bencana, Allah datang melalui satu orang yang dipilih dan dipakai Allah untuk melepaskan mereka dari musuh-musuhnya. Nah saudara, bukankah hal yang sama juga terjadi pada kita semua orang Kristen di sini? Kita adalah umat Allah yang ada di bawah ancaman kematian kekal karena dosa-dosa kita, dan hukuman mati itu sudah dikeluarkan. Kita sudah berada di ambang maut, tapi Allah karena kasih-Nya mengirimkan seorang penyelamat bagi kita, seorang perantara yang akan berdiri bagi kita, berdiri di depan kita dan membela kita di hadapan Allah, sehingga kita terhindar dari ancaman kekal, kematian kekal itu. Dan sama seperti Mordekai serta seluruh orang Yahudi saat itu bergantung sepenuhnya pada kerelaan Esther untuk menghadap raja, meminta karunia dari raja sehingga orang Yahudi dapat lepas dari ancaman kematian. Demikian juga kita saudara, sepenuhnya bergantung pada kerelaan Kristus untuk mati di atas kayu salib, agar kita dapat terlepas dari ancaman hukuman mati yang telah Allah jatuhkan bagi orang berdosa. Dan sama seperti Esther yang telah dipersiapkan Allah jauh-jauh hari untuk melepaskan orang Yahudi dari ancaman pembunuhan massal saat ancaman itu muncul, demikian juga Kristus telah dipersiapkan Allah sejak kekekalan untuk melepaskan kita semua dari hukuman kekal. Dan ketika waktunya sudah genap, Kristus datang ke dalam dunia, mengambil rupa seorang manusia dan mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita. Namun saudara, walaupun mirip Esther dengan Kristus, Kristus jauh lebih di atas Esther. Jika Esther awalnya tidak rela berkorban, kehilangan posisinya sebagai ratu yang berkuasa di istana, Kristus dari awal rela berkorban, meninggalkan posisinya yang adalah Raja Surga, Allah yang mulia yang bertata di sorganya, yang berkuasa penuh di sorga dan di bumi, dan dia tinggalkan itu dengan rela demi kita. Jika Esther awalnya takut kehilangan nyawanya, takut akan kematian, Kristus sejak awal rela kehilangan nyawanya, berani menghadapi kematian itu dan menanggung murka Allah atas dosa manusia di hati kita agar kita bisa selamat. Dan jika Esther, saudara, didukung penuh oleh seluruh orang Yahudi yang berdoa berpuasa bagi dia sebelum ia masuk menghadap raja, Kristus justru ditinggalkan
oleh seluruh murid-muridnya waktu ia disalib. Tidak ada satupun muridnya di sana. Bahkan waktu ia berdoa di Taman Getsemani sebelum dia ditangkap, murid-muridnya bukan berjaga-jaga tapi malah tertidur pada saat ia sangat membutuhkan mereka. Dan jika Esther masuk ke dalam pelataran dalam untuk menghadap Raja Ahasiweros, memohon karunia raja tanpa terkena atau tanpa dijatuhi hukuman mati, Kristus sebaliknya, dia masuk ke tahta Allah, menghadap Allah Bapa, membawa dirinya sendiri yang dipersembahkan sebagai korban, dan dia harus dijatuhi hukuman mati agar kita menerima kasih karunia dari Allah. Nah saudara, seperti apa kondisi hidup saudara saat ini? Apakah saudara sedang berada dalam situasi hidup yang sangat berat? Ada begitu banyak masalah yang menekan, membuat jiwa saudara tertekan, mulai merasa hidup sepertinya tidak adil, mulai merasa sepertinya Allah tidak terlalu peduli kepada saudara. Saudara mulai memandang masa depan dengan penuh kekhawatiran, bagaimana kalau terjadi ini, kalau terjadi itu. Inilah kehidupan saudara. Di dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini yang penuh dengan masalah dan penderitaan, yang tidak ada kepastian untuk tempat kita berpegang. Tapi kita boleh bersyukur. Di tengah-tengah semuanya itu, ada satu yang pasti yang dapat menjadi pegangan kita, yang tidak tergoyahkan oleh apapun juga, yaitu kasih Kristus kepada kita. Kristus yang menjadi pembela kita, perantara kita, penyelamat kita, pelepas kita, yang telah mengasihi kita dan begitu rupa sampai rela mati di atas kayu salib bagi kita, dan sekarang ia sedang berdoa syafaat bagi kita. Karena itu saudara, dengan kesadaran akan kasih Kristus yang begitu besar ini, mari kita menjalani hidup kita, apapun juga kondisi kita, dengan mengingat akan satu hal yang dapat menjadi kekuatan kita, yang dikatakan oleh Alkitab. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Entah itu penindasan, entah itu kesesakan, entah itu penganiayaan, entah itu kelaparan, entah itu ketelanjangan, bahaya, pedang, semua yang sangat menakutkan itu, dikatakan Alkitab, tidak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Inilah janji Allah bagi kita semua umatnya. Inilah satu-satunya pengharapan yang kita miliki di dalam dunia yang tidak dapat kita harapkan ini saudara. Mari bangkitkan kembali pengharapan kita kepada Allah di tengah-tengah situasi yang sepertinya tanpa harapan yang sedang kita hadapi saat ini. Karena Allah tidak akan pernah mengecewakan orang-orang yang menaruh harap kepadanya.